Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi bersama kami di Ngobyek, ngobrol asyik edukatif. Kali ini ditemani bersama saya Nanda Kamtari Esteraka selaku host. Dan pemirsa LTV, seperti biasa di Ngobyek kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah kredibel di bidangnya. Dan hari ini di episode Ngobyek kali ini kita akan menghadirkan narasumber seorang dosen Magister Manajemen dan juga sekaligus Kepala Biro Kerjasama dan Promosi dari salah satu universitas swasta yang sangat baik predikatnya di Palembang, yaitu Universitas Indo Global Mandiri. Kita sambut bersama Ibu Dr. Haja Tin Yustini, SE MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, cerah banget juga dari mukanya kelihatan pemirsa ya. Nah, kita harus memanggil Ibu dengan Ibu Dr. Tin, Ibu Haja Tin, Ibu Tin aja. Ibu Tin ini jadi seorang dosen dan juga Kepala Biro Kerjasama dan Promosi. Iya, betul. Tentunya kalau misalkan kita ngomong kerjasama dan promosi, ini kita berbicara tentang manusianya, pasti kan bekerja sama dengan manusia, bekerja sama dengan, apalagi ini halnya kan promosi, bekerja sama dengan orang dari luar pihak UIGM itu sendiri. Betul. Tapi sebelum itu nih Bu Tin, untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak luar, tentunya kita harus dapat mengelola dengan baik dulu SDM intern kita sendiri. Iya, betul. Nah, pemirsa LTV, itu adalah salah satu tema Bu Tin yang akan kita angkat hari ini, yaitu bagaimana fleksibilitas kerja terhadap pegawai dan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk di era saat ini Bu Tin, di era globalisasi, apa-apa sekarang sudah digitalisasi, apa sih sebenarnya tantangan yang ada nih saat ini? Ya, jadi kan kita sudah tidak bisa terlepas lagi dari era digitalisasi ya dan globalisasi ini. Nah, maka kita sebagai sebuah organisasi, terutama organisasi pemerintah maupun swasta, dalam hal ini perusahaan misalnya, itu harus mempersiapkan bagaimana SDM-nya ini mampu bersaing. Nah, untuk bisa bersaing tentunya kan SDM ini harus dibekali. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu tentu tidak terlepas lagi dari yang namanya teknologi, ya. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan utama kita, terutama di kantor-kantor, apalagi seperti kami di bidang kerjasama dan promosi ini, tentu saya harus membekali pegawai kami ya di Universitas Indo Global Mandiri itu untuk mempersiapkan dirinya dengan berbagai kompetensi dan keterampilan. Seperti itu berarti intinya dia tidak boleh kita itu tertinggal seperti itu Bu ya? Iya. Dari mulai teknologinya, dari mulai media digital yang digunakan. Karena kan sekarang tuh sudah sangat majemuk sekali, berjamur sekali media sosial, transformasi globalisasinya juga. Nah, untuk transformasi globalisasi sendiri, bagaimana sih hal itu tuh mempengaruhi sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau di kayak kami kan di Balai Diklat ini, di pemerintahan seperti itu Bu? Bagaimana? Sekarang ini kan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dalam semua aspek kehidupan itu, terutama di kantor-kantor, tentu kan kita sudah mulai yang namanya paperless ya. Jadi segala sesuatu sudah kita lakukan dengan menggunakan media digital ya, melalui online dan sebagainya gitu. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan bagi sebuah organisasi karena harus mempersiapkan. Tidak semua orang itu silahkanlah akrab ya dengan teknologi gitu kan. Hanya media-media sosial tertentu yang kadang-kadang dia bersifat bagaimana dia mempromosikan dirinya sendiri, padahal di sisi lain kita adalah membawa nama organisasi di sini. Nah, tentu tidak saja keterampilan di dalam bidang teknologi, tentu juga kemampuan berkomunikasi ya, berbahasa asing yang tentu harus kita persiapkan karena di era globalisasi ini kan tidak hanya menggunakan bahasa kita, bahasa lokal, bahasa nasional Indonesia, tetapi semua orang sudah menggunakan bahasa-bahasa internasional. Nah, tentu di samping kita harus mempersiapkan kemampuan teknologi bagi pegawai kita itu tentu juga harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang lain, termasuklah dalam segi bagaimana berkomunikasi. Karena kalau kita sudah menggunakan transformasi digital ini tentu kita tidak bisa yang namanya menggunakan
melakukannya secara manual gitu kan. Ya, nah tentu harus setiap orang itu mampu memiliki kemampuan itu dan harus memperhatikan etika juga gitu kan. Jadi ada batas-batas mungkin dalam globalisasi kan ini tanpa batas ruang dan waktu kan. Setiap negara itu berputar itu 24 jam, tidak ada yang tidur. Di Indonesia orang mungkin tidur tapi di luar negeri kan mungkin tidak gitu kan. Nah, artinya tetap di dalam batasan ini tentu masih ada batasan-batasan etika yang harus memperhatikan bagaimana konsep budaya yang ada dalam sebuah organisasi itu gitu. Jadi kita boleh berkembang, kita boleh mengikuti zaman, tetapi juga kita tidak melupakan limitasi-limitasi budaya yang ada di negara kita ini, gitu. Budaya kita. Nah, tapi kan banyak nih Bu Tin sekarang mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau misalnya beberapa oknum lah kita katakan di suatu instansi, di suatu perusahaan, itu yang lebih menyerahkan ke aduh saya nggak bisa nih, ini tentang teknologi saya nggak bisa keep up, saya nggak bisa keeping up gitu. Saya kasih aja nih sama anak-anak yang lebih Gen Z lah gitu, Gen Z atau milenial, saya nggak bisa nih, saya mau nggak bisa ngikutin teknologi lah, pokoknya nggak mau gitu. Nah, kalau menurut Bu Tin sendiri, tantangan-tantangan kayak gitu bagaimana kita harus menghadapinya, Bu Tin? Ya, tentunya kan setiap orang, individu, itu kita tidak mengenal umur sekarang ya. Jadi teknologi itu tidak mengenal umur. Artinya bahwa seperti saya nih, saya pada waktu awal itu mungkin tidak bisa menggunakan teknologi ketika melakukan pembelajaran secara blended ya. Kemarin akibat pandemi COVID-19 kan itu kita mau tidak mau, siap tidak siap harus mampu. Nah, jadi kita tidak bisa, kalau kita ketinggalan, tidak mampu mengikuti perubahan zaman ini dengan adanya teknologi digital, tentu kita tidak akan diakui gitu kan. Dan itu akan menjadi satu penilaian kinerja bagi kita kan. Di dalam sebuah organisasi kan ada kinerja. Nah, kita tentu harus sudah mengenal apa yang disebut dengan employee experience ya. Jadi ada digital employee experience. Nah, semua orang itu harus mampu. Jadi bagaimana karyawan atau pegawai ini bisa berinteraksi dan menggunakan semua tools yang ada dalam teknologi itu. Jadi dia harus belajar. Dan di satu sisi perusahaan atau sebuah organisasi itu sudah membuat kebijakan atau aturan, katakanlah SOP lah, standar operasional prosedurnya. Nah, tentu ini kan akan ada kaitannya nanti dengan penyusunan rencana ke depan. Jadi sebuah organisasi itu sudah harus mampu menyusun rencana strategisnya, bagaimana kondisi pegawai. Jadi dia sudah harus mengevaluasi dari misalnya sekian banyak pegawai yang mereka miliki, itu berapa orang yang sudah memang katakanlah berteman ya, menguasai teknologi gitu kan sehari-hari. Tetapi kan ada juga di kalangan-kalangan tertentu yang tadi dia, apalagi kalau dia bos nih, menyerahkan kepada anak buahnya saja. Nah, itu tidak bisa ya, apalagi kami kan, kalau kami sebagai dosen mungkin sama di sini juga ada Widya Iswara gitu kan. Nah, dia tetap harus bisa menyesuaikan diri kondisinya itu dengan kemampuan teknologi saat ini. Nah, ini tentu harus didukung dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh oleh sebuah organisasi, menyusun anggaran ya ke depan, misalnya berapa orang yang akan kita ikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan guna peningkatan kompetensi. Ya, jadi tidak bisa hanya dari individunya saja, tetapi juga harus disupport dari sisi organisasinya. Gitu. Jadi itu adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara kemauan si individu dan SOP dan dukungan dari instansi atau organisasi. Karena kalau misalnya individunya mau tapi instansinya tidak ada mendukung kan untuk pelatihan, untuk apa gitu kan, Bu, ya nggak bisa berjalan juga. Nah, jadi begitu ya sahabat LTV, kita harus memiliki kemauan yang cukup besar lah untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau misalnya kita minta bantu orang terus, sampai kapan orang mau bantu kita kan ya, Bu ya. Dan juga Bu, kalau untuk bicara tentang teknologi, tentang globalisasi, reformasi di era digital saat ini, menurut Nanda pribadi, itu membuat kita lebih bekerja secara bisa kita lebih kuasai ritmenya, bisa kita atur ritmenya, gitu, Bu, ya. Ini juga terkait dengan tema kita yaitu fleksibilitas dalam bekerja. Nah, tapi untuk informasi kepada sahabat LTV lainnya nih, Bu, kira-kira sebenarnya fleksibilitas kerja pegawai itu di era digital ini seperti apa sebenarnya? Jadi ini sebagai dampak juga ya. Jadi sebenarnya pandemi COVID itu memberikan dampak yang cukup luas juga terhadap kita dari sisi positif dan negatifnya. Nah, fleksibilitas kerja ini kan menunjukkan bagaimana kita itu bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, dengan bantuan teknologi gitu kan. Nah, tapi memang ada kasus-kasus tertentu, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang si pegawai atau karyawan tidak perlu datang ke kantor ya. Misalnya terkait dengan masalah administrasi gitu kan, masalah
beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak memerlukan tatap muka langsung gitu kan. Nah, jadi misalnya kita diberikan data bagaimana menganalisis misalnya suatu permasalahan di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kemudian kalau di dalam institusi pendidikan mungkin itu ada penelitian. Nah, itu kan bisa mereka kerjakan dari mana saja dan kapan saja. Nah, tentu bagaimana pemantauan hasil kerja kan harus ada report. Ya, dan semuanya bisa disampaikan melalui teknologi ini secara online. Jadi kita menggunakan soft copy gitu kan, soft filenya gitu kan, dokumen-dokumennya kita kirimkan. Nah, itu fleksibilitas. Jadi artinya kita tidak terbebani. Kapan saja, mau malam, mau siang gitu kan, yang penting ada pertanggungjawaban dari para pegawai atau karyawan kita ini untuk memberikan report ya kepada organisasi di mana dia bekerja. Jadi fleksibilitas itu artinya kita bisa memungkinkan, dan di sini kan tentu bisa bereksplorasi. Nah, dari sisi lain kalau kita perusahaan ya, kalau ini beda nih, kalau pemerintah nih. Kalau pemerintah artinya kan semua fasilitas sudah disediakan. Ini kan ada efisiensi. Sehingga si pegawai itu kan mungkin dari biaya transportasi dia tidak perlu datang ke kantor, kemudian juga sarana prasarana. Kalau kami misalnya kalau di swasta perusahaan itu kan dengan semua pegawai datang semua ke kantor dari pagi sampai sore, stay di kantor, berapa sih kapasitas yang harus kita gunakan misalnya dari sisi listrik, internet, dan memberikan fasilitas makan siang mungkin kan. Nah, tetapi kalau dengan sistem fleksibilitas kerja ini ya tentu memang harus ada aturan yang dibuat gitu kan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang katakanlah mereka tidak perlu datang ke kantor lagi, karena sekarang kan dari sisi bisnis saja kan orang tidak perlu gudang gitu, nggak perlu tempat gitu kan, tinggal dropship ya bisa seperti itu fleksibilitas maksudnya. Itu fleksibilitas dalam bekerja di era digitalisasi. Ini menarik banget sebenarnya Bu Tin ya. Karena Nanda sebagai perwakilan yang kita sebut Gen Z ya, anak-anak kelahiran mulai dari 1997 ke atas lah gitu kan. Kami itu sangat senang nih Bu Tin dengan adanya fleksibilitas kinerja, di mana yang membiarkan kami untuk bekerja di tempat senyaman mungkin yang kami punya gitu kan. Tapi dengan tidak melupakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami gitu kan. Tapi mungkin fleksibilitas kinerja ini mungkin sudah banyak terdengar di organisasi-organisasi swasta, instansi swasta, tapi untuk di pemerintahan sendiri kita masih sangat jarang mendengar tentang fleksibilitas kerja. Nah, untuk keuntungan sendiri dari fleksibilitas kerja ini kira-kira tuh apa aja Bu Tin? Ya, tadi diantaranya kan kalau kita fleksibilitas kerja ini kan dari sisi efisiensi biaya tadi ya, misalnya kan si pegawai tidak perlu datang ke kantor, kemudian ini kan sudah mengurangi kos ya gitu kan, kemudian kan bisa menghindari efisiensi waktu. Kan mungkin dalam menempuh jarak dari rumah ke tempat dia kerja mengalami kemacetan dan sebagainya. Nah, itu tadi. Tetapi kalau dari sisi misalnya ada hal-hal yang memang urgent yang sifatnya harus datang ke kantor offline gitu kan. Nah, itu harus tetap kita lakukan. Artinya mungkin bisa diatur saja dari sisi nanti kan pengajuan juga berpengaruh kepada rencana anggaran tahunan gitu kan, apa saja yang perlu kita persiapkan terkait dengan kegiatan yang katakanlah berpengaruh terhadap digitalisasi transformasi digital ini gitu. Oke, jadi itu luar biasanya tuh banyak sekali, lumayan banyak ya. Untuk keuntungannya sendiri bisa mengefisiensi waktu, mengefisiensikan biaya-biaya yang keluar di kantor sebenarnya seperti itu. Dan juga pekerjaannya tetap terselesaikan dengan baik gitu ya Bu Tin ya. Ya, tapi memang dari sisi fasilitas ya kantor kan juga harus menyiapkan kan, kata misalnya apa namanya semacam sistem ya. Jadi kalau kami di perguruan tinggi itu ada learning management system gitu kan. Nah, jadi si pegawai itu sudah harus mempersiapkan apa saja, kalau apa yang harus dia upload di situ, sehingga setiap orang bisa melihat kapan saja dan itu sudah harus siap, dan memang sudah dipersiapkan template-nya. Jadi tadi saya bilang ada aturan-aturan khusus yang sudah kita buat ya, ada SOP-nya. Jadi kalau kita tidak melengkapi itu, dan tentu juga harus ada batas waktu gitu kan. Jadi efektivitas kerja itu kan tidak hanya dilihat dari bagaimana pencapaian kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai, tetapi sebagaimana dia bisa mengerjakan itu dengan tepat waktu, tepat sasaran gitu kan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan gitu atau organisasi pemerintah. Walaupun dibebaskan, tetapi juga jadinya tidak semena-mena. Iya, betul sekali. Tapi ini sangat menarik loh Bu Tin, apalagi kalau misalnya kita berkaca dengan organisasi pemerintahan seperti itu kan.
Kayaknya menarik banget untuk diterapkan juga nih fleksibilitas kinerja, tapi tidak mengesampingkan bahwa kita tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang Iya, ada, betul tidak sekali. semena-mena, bukannya jadi malah Malas meninggalkan gitu kan, atau pekerjaan, iya, mentang dikasih tahu nih kerjanya Iya. udah bisa fleksibel, tiba-tiba main ke Iya, kafe terus, betul, tapi betul kerjaannya nggak selesai. Iya. Nah, untuk di perusahaan sendiri atau di organisasi sendiri, seperti kalau misalnya di Universitas Indo Global Mandiri kan sudah mendukung semua nih dengan adanya LMS tadi ya Bu ya, Yeah. kalau saya nggak salah dengar itu ada LMS, ada segala macamnya gitu kan, sistemnya yang sudah sangat rapih mungkin ya kalau di UIGM. Nah, untuk nih buat kita nih organisasi atau instansi yang belum menerapkan fleksibilitas kerja, kita harus masih kayak 9 to 5 ke kantor gitu ya. Kira-kira apa aja nih Bu yang harus disiapkan dari instansi ini untuk mendukung pekerja-pekerjanya agar bisa menerapkan fleksibilitas kerja? Ya, yang pertama kan tentu organisasi pemerintah ini kan harus mengevaluasi dulu, mengevaluasi kinerja daripada pegawai, bagaimana kemampuan daripada pegawai kita ini untuk bisa menggunakan atau bekerja secara fleksibel ya dengan menggunakan teknologi digital ini gitu kan. Nah, kemudian tentu sebagai organisasi kan tadi kita perlu mempersiapkan yang namanya sistem. Ya, nanti kan terkait dengan apalah masalah internet ya, segala macam harus fasilitasnya ini kita siapkan. Kemudian harus kita membangun websitenya mungkin di mana semuanya bisa kita lakukan, bisa kita lihat di situ. Nah, ini tentu butuh biaya yang cukup besar ya. Teknologi ini kan mahal gitu ya. Nah, dan ini harus di-maintain gitu kan. Jadi jangan sampai pada saat kita memerlukan laporan yang perlu kita persiapkan misalnya untuk SIDA, untuk rapat misalnya atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pelatihan dan sebagainya, ketika kita mau mengakses karena ada kendala tadi misalnya di sistemnya tadi tidak jalan gitu kan. Nah, kemudian juga perlu mempersiapkan membekali tadi pegawai-pegawai ini dengan pelatihan, jadi peningkatan keterampilan. Jadi kan yang namanya teknologi ini kan selalu mengalami perkembangan ya. Dalam waktu 1 tahun sudah berubah lagi, 2 tahun sudah berubah lagi. Nah, ini harus diupdate terus. Jadi si pegawai ini harus kita upgrade terus bagaimana kompetensinya, kemampuan dia. Nah, tidak hanya dari sisi itu saja, tentu kan ini akan membawa dampak negatif juga kan. Nah, tentu bagaimana kita membangun loyalitas daripada pegawai ini meskipun diberikan fleksibilitas kerja, misalnya tadi bekerja dari rumah, misalnya atau 3 hari, bagaimanalah sistemnya diatur oleh sebuah organisasi, tentu harus ada aturan ya. Jadi sudah dibuat aturannya, bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian bagaimana tadi sarana prasarananya, kemudian upaya-upaya apa yang kita lakukan, dan perlu juga ada pembekalan ya kaitan dengan etika tadi gitu kan. Karena kalau kita bicara masalah teknologi ini kan mungkin kita seperti kami kalau kita memerintahkan atau menginstruksikan pekerjaan atau kita menerima instruksi di era digital nih ya mau jam 12 malam mau jam 3 subuh itu sudah kita laksanakan. Mungkin dari sisi budaya kita itu mungkin agak berlawanan, katakanlah orang masih tidur ini sudah ini kan di luar jam kerja gitu ya. Iya, tapi kalau kami tidak 24 jam kami sebagai pejabat struktural khususnya itu harus siap. Itu adalah komitmen dan konsekuensi kita, karena dengan itu kan kita sudah mendapatkan reward gitu kan. Dan kita pun diberikan punishment ketika kita tidak cepat merespon apa yang disampaikan atasan atau pimpinan kita dalam sebuah organisasi. Jadi sudah ada apa namanya aturan ya. Kalau terkait dengan pegawai ini kan ada reward and punishment. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi bagaimana promosi ya pegawai tersebut ketika dia akan naik jabatan misalnya atau dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dan ini juga akan mempengaruhi kalau kami di sistem di tempat kami gitu, apabila kita slow respon, kan ini kan biasanya kan kita sampaikan dalam grup WhatsApp ya. Jadi ini salah satu bentuk platform digital yang kita buat. Jadi masing-masing punya grup WhatsApp, nah semua perintah itu diinstruksikan, disampaikan melalui grup WhatsApp. Dan kalau memang katakanlah komunikasinya agak tersendat, ya kadang-kadang kan melalui WhatsApp ini kan mungkin orang ada yang tidak membaca, atau karena jaringan internetnya, jaringan internetnya tidak kuat gitu kan. Nah, mungkin dia yang mengakibatkan dia tadi lambat. Akibatnya pencapaian tujuan dari sebuah organisasi itu juga akan terhambat. Nah, maka ketika kita menghadapi ini, kita punya strategi yang lain. Jadi setiap waktu siap tidak siap kita harus harus siap hadir secara offline gitu. Nah, itulah kadang-kadang juga kan pada saat kita mungkin sedang di lapangan nih, kalau dia peneliti, ketika tiba harus datang ke kantor nih karena ada rapat penting. Nah, tapi kan kalau perintahnya mendadak itu tidak mungkin dia bisa menghadiri. Jadi memang
untuk fleksibilitas kerja ini sangat tepat sekali kita lakukan di era digitalisasi ini ya, transformasi digital ini, tetapi tentu organisasi itu juga harus mempersiapkan semua hal-hal yang bisa mendukung sehingga berjalannya proses kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu secara baik. Tentu tidak akan mengabaikan ya tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Ya. Berarti ini secara tidak langsung organisasinya itu harus benar-benar siap ya, Bu? Iya, betul. Maupun dari segi teknologinya, ya. Anggarannya, ya, betul. Gitu. Maupun pegawainya juga harus siap. Iya, betul. Harus diberikan pelatihan, tidak bisa semerta-merta langsung, oh saya mau kerja dari kafe, itu nggak bisa ya. Harus punya dulu benar-benar sistem yang sudah terstruktur gitu ya. Iya, dan tidak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan secara online gitu kan. Jadi yang tadi bekerja dari rumah kan tentu ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang katakanlah bisa kita lakukan seperti itu. Nah, selama ini Bu Tin dalam penerapan, mungkin sudah berapa lama Bu di UIGM menerapkan ini? Semenjak COVID ya? Ya, kita sudah lama sih, walaupun sudah sebelum lama. COVID kita sudah mempunyai yang namanya learning management system. Oh, sudah ada ya, memang. tetapi dengan adanya COVID ini kan tentu berbagai macam aplikasi itu sudah harus kita tambah lagi. Jadi kan sekarang ini yang namanya blended learning itu kan ketika kita bertatap muka melalui aplikasi Zoom misalnya atau Google Meet itu kan sudah dianggap offline sebenarnya. Jadi kita berkomunikasi secara langsung. Nah, ketika kita memberikan tugas-tugas kemudian menyampaikan materi, kita membuat video misalnya video-video pengajaran misalnya kan yang bisa setiap saat dibuka oleh para pegawai gitu kan. Nah, jadi kayak kemarin misalnya sosialisasi PP 44 nih tentang bagaimana karir dosen gitu kan. Nah, itu kan ada videonya. Kapanpun kita bisa buka kembali gitu kan, karena kadang-kadang ya namanya media digital ini kan kita terkendala biasanya oleh sinyal gitu kan. Nah, akibatnya apa yang ingin disampaikan itu tidak sampai kepada orang yang menerima pesan tersebut gitu. Nah, dari selama sudah menerapkan semua teknologi, semua sistem, semua aplikasi, yang sudah pernah Bu Tin hadapi sendiri nih, masalah terberatnya itu kira-kira sandungan terberatnya dari penerapan teknologi ini, dari fleksibilitas kerja ini kira-kira apa tuh? Mungkin bisa jadi bahan pembelajaran nanti untuk semua sahabat LTV. Ya, jadi kalau kami ini kan karena pangsa pasarnya kan adalah mahasiswa nih. Jadi ya dengan menggunakan teknologi digital ini kita juga harus mengupload tugas-tugas, kuis. Nah, itu ya semakin banyak tugas yang kita berikan ya semakin banyak juga kerja dari dosennya semakin gitu banyak kan. yang harus diproses. Artinya alokasi waktunya, time allocation yang harus kita berikan di situ semakin banyak gitu kan. Karena kan kita harus selalu mengupgrade gitu. Ya, itu tidak, jadi bukan dalam waktu berapa tahun materinya tidak kita rubah, tetapi tiap semester kita harus memperbaharui dan kita harus menggrade ya daripada tugas-tugas tersebut. Nah, mungkin juga kan ketika kita sebagai manajer SDM di dalam sebuah organisasi, kita kan harus mengevaluasi kinerja. Tentu mengevaluasi kinerja ini kan dilihat apa saja yang menjadi tugas pokok daripada pegawai tersebut. Nah, itu kan tentu ada, kalau kita sudah menggunakan platform digital, artinya kita sudah melihat oh setiap pegawai ini sudah tahu dia mengisi apa sih pekerjaan dia, terlaporkan secara sistem, itu kan kita tinggal menarik saja gitu seperti itu ya. Apakah gini Bu, jadi kan sekarang ini banyak yang bilang kalau teknologi atau handphone, media sosial itu katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Apakah itu benar nih Bu? Kalau ya, itulah pandangan Ibu Tin betul sendiri. Sekali sih. Memang yang namanya teknologi ini kan itu memiliki dampak yang negatif juga gitu kan ya. Kadang-kadang kita dalam satu ruang rapat meeting saja antara bersebelahan kan masing-masing memainkan handphonenya gitu. Nah, itulah makanya di dalam penggunaan teknologi atau adaptasi teknologi ini kan perlu ada etika. Ya, jadi kadang-kadang kan teknologi ini kan membuat juga kadang-kadang etika kita itu semakin berkurang. Jadi kita tidak memperhatikan bahwa di sisi sebelah kanan kita itu ada pimpinan kita, misalnya kita sibuk dengan apa namanya pekerjaan kita masing-masing, sibuk dengan handphone kita masing-masing. Nah, harapan kita ya sebenarnya teknologi ini kan adalah alat ya. Alat untuk mempermudah pekerjaan saja sebenarnya, tetapi tidak merubah bagaimana watak moral kita, etika kita di dalam bekerja gitu kan. Nah, itu jadi tentunya kita harus memberikan penyadaran ya. Jadi kan yang namanya keterampilan atau pengetahuan itu tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis saja, tetapi terkait juga dengan bagaimana membangun moral, integritas, loyalitas gitu kan daripada seorang pegawai gitu.
Jadi memang perlu ada bimbingan rohani lah gitu ya, siraman rohani yang kita berikan kepada para pegawai kita agar di dalam berteknologi ini juga harus memperhatikan etika gitu kan, seperti itu. Berarti dalam penerapan teknologi ini sendiri kemajuan yang sangat pesat sekali, tentunya kita para pekerja sebagai sumber daya manusianya harus memiliki kontrol diri ya Bu. Iya betul. Kontrol Jadi diri. ada pengendalian diri di situ. Nah ini sangat penting sekali kan. Ya kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita di dalam menggunakan teknologi ini, kadang-kadang kebablasan gitu. Kita akan termakan sama teknologi itu ya. Iya, kita salah posting aja, nanti itu Langsung terkait dengan ya langsung saja orang dihujat akan netizen menghujat gitu. kita gitu kan. Nah padahal ya itu tadi artinya perlu kehati-hatian ya di dalam menggunakan teknologi ini. Kemudian harus memperhatikan budaya organisasi antara satu organisasi, antar negara, mungkin antar daerah saja di kita kan memiliki perbedaan. Ya, mungkin kalau di perusahaan kan tujuannya kan adalah profit motif, tapi kita di lembaga pemerintah kita adalah pelayan daripada masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik dengan masyarakat ini? Tentu ya itu tadi harus beretika dan bermoral gitu. Itu harus digaris bawahi ya sahabat LTV, jangan lupa untuk tetap beretika dan bermoral, stay humble gitu ya, nggak boleh mentang-mentang ini adalah ruang bebas, media sosial ada ruang bebas, saya bebas berbicara apa saja, itu nggak boleh ya Bu ya, tetap harus memperhatikan budaya organisasi. Nah sahabat LTV, luar biasa menarik sekali ya obrolan Anda bersama Bu Tin di episode kali ini. Kalau misalnya ngomong soal teknologi ini emang nggak pernah ada habisnya ya Bu, karena setiap tahun bahkan entah 2 menit ke depan, 1 detik ke depan teknologi itu bisa berkembang dengan pesat sekali. Apalagi di Indonesia sekarang sudah luar biasa ya Bu ya, teknologi ini sendiri mulai dari YouTube segala macam lah, Zoom. Nah Bu Tin, mungkin Bu Tin bisa menyampaikan nih pesan-pesannya buat sahabat LTV, mungkin sedikit arahan atau pesan-pesan apapun itu monggo disampaikan Bu Tin. Oke, jadi kepada para generasi muda ya, tentunya kita harus bijak di dalam menggunakan teknologi ini, terutama buat adik-adik yang pegawai-pegawai ini gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini dengan tidak menyalahgunakan ya, menyalahgunakannya di dalam tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dan kita tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut-atribut ketika kita dalam masa kerja ya, untuk mengupload sesuatu yang tidak ada konteks atau hubungannya dengan organisasi di mana tempat kita bekerja. Semoga ke depan teknologi ini bisa memberikan dampak yang begitu positif dan kita bijak di dalam menggunakan dan tetap beretika dan bermoral di dalam menggunakan teknologi, sehingga integritas kita akan terbangun dan apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi itu akan tercapai dengan baik gitu. Luar biasa Bu Tin, terima kasih banyak buat waktunya Bu Tin. Sama-sama. Jadi kita dapat mengerti nih semua sahabat LTV bahwa untuk mencapai tujuan organisasi kita harus tetap memperhatikan etika, moral dan pengendalian diri. Luar biasa. Bu Tin, terima kasih banyak buat waktunya Bu Tin, luar biasa sekali obrolan yang sungguh asyik dan sangat memiliki banyak informasi di dalamnya Bu Tin. Baiklah sahabat LTV, sekian dulu Ngobyek episode kali ini, ngobrol asyik edukatif bersama LTV, TV-nya Balitbang. Saya Nanda Kamtari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.